Halo guys, welcome back with Koko Luffy lagi. Oke guys, kali ini kita sudah masuk hari ke-7 main game Summoner Wars Chronicles ya guys ya. Dan gimana nih feeling kalian setelah seminggu main game ini guys? Apakah kalian betah atau menurut kalian bakal cepat bosan main game ini guys? Dan tentu saja buat kalian yang memang ngebut banget mainnya, pasti story udah kelar ya guys ya. Ini aku tinggal sedikit lagi sih. Tinggal udah chapter 48 ya, 4950 kayaknya udah kelar sih. Udah nggak ada lagi. Nah udah masuk act 5 kan, jadi udah selesai. Cuman karena hari ini aku agak lumayan sibuk, jadi nggak bisa aku kelarin ya guys ya. Tapi overall aku rasa sih rata-rata pasti udah kelar ya, karena kan aku sempat main 5 hari kemudian ngulang lagi dari awal kan. Dan sekarang udah 7 hari, jadi seharusnya sih udah pada kelar kalian guys. Pertanyaan terbesar sekarang kan, kalau misalnya story udah kelar, kita ngapain lagi nih? Nah itu dia tuh, main game itu mesti ngapain gitu loh guys. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kalian F2P, kalian harus punya motivasi guys main game-game MMORPG kayak gini sih. Kalau menurut aku sih pribadi ya, kalau aku pribadi tuh aku mengejar arena sih. Mampukah F2P itu masuk at least rank 100 besar arena ya? Ini kan masih jauh banget kan, ranknya masih 20 ribuan gitu loh. Nah ini masih, ya masih nikmatin aja main gamenya guys. Sejauh ini sih tidak ada masalah sih ya. Maksudnya nggak ada kendala buat kita sampai di arena 100 guys. Terus di sini juga ada Brawl Arena nih, nggak tahu nih Brawl Arena kayak gimana nih guys. Ini masih penasaran banget nih. Untuk sekarang juga masih nge-build aja nih untuk main game ini. Nah, kalau kita mau push sampai masuk 100 besar arena tuh tipsnya gimana sih, atau gimana caranya sih guys? Aku sih udah ada bayangan ya, kedepannya mesti ngapain gitu main game ini guys. Apakah cuman hunting-hunting, apa namanya, ngelakuin daily aja gitu kan, nggak ada ngapa-ngapain? Kayaknya enggak ya guys ya. Nah daily challenge aja, habis itu ya selesai gitu, kayak enggak sih. Oke, untuk tips buat para F2P yang pengen main game ini sampai servernya tutup ya guys ya. Tips pertama itu adalah setelah kalian kelar story, kalian fokus ke profession guys. Ini profession penting banget di sini guys. Kenapa aku bilang penting banget? Jadi kalian tuh harus benar-benar ngumpulin material, dan kalau bisa semua professionnya tuh sampai mentok. Kita contoh aja satu ya, blacksmithing nih guys ya. Kalian lihat nih, aku baru kebuka level 2, baru sampai sini. Nah, kalau di blacksmithing ini guys, kalian kalau udah sampai level 5, kalian tuh udah bisa produksi yang L ya. Weapon yang L guys, weapon maupun aksesoris yang lain ya. Itu bisa dapetin yang level 5 guys. Cuman kalau yang ini kan, apa, kalau level 5 ini kan bisa kalian farming kan, farming di subjugation kan. Bisa kalian farming part of growth sama subjugation. Nah, kalian bisa farming di sini kalau misalnya kalian dapat. Dan kalian kalau main hoki ya nggak perlu buka sampai situ juga udah pasti dapat kan. Aku aja udah hampir rata nih ya, tinggal yang weapon AP belum dapat sama beberapa aksesoris belum dapat guys. Nah, terus kalau memang bisa dapat di situ, ngapain bang buka blacksmithing sampai level 5? Nah ini dia guys, kita bukan buka sampai level 5 guys, kita buat nextnya tuh sampai level 6, level 7. Oh ini ada sampai level 7 ya guys ya, mentoknya level 7. Kalau level 7 kalian bisa lihat di sini guys, ini edan banget sih senjatanya sih. No, itu bintang 6 plus awaken 2 guys. Dan ini aku yakin itu nggak bisa kalian dapetin yang kayak gini dapetin di red guys, dapetin di subjugation guys. Kalau udah bintang 6, karena kalau subjugation aja maksimal bintang 5 kan. Nah ini cuma bisa kalian kelarin tuh lewat blacksmithing guys. Kalau subjugation itu kan ya untuk sekarang ya, kalau kedepannya kita nggak tahu nih, mungkin sekarang kedepannya kalian bakal dikasih yang sampai bintang 6 nya. Tapi kalau dari sini kan kita bisa lihat itu nggak ada yang bintang 6 nya guys. Baik weapon maupun aksesoris itu tidak ada yang dikasih bintang 6 guys, cuma ada bintang 5. Jadi satu-satunya cara untuk kalian terus ningkatin CP kalian adalah dari blacksmithing ini guys. Nah ini penting banget, main kenapa gue bilang setelah kelas story kalian harus tingkatin yang ini, apa, professionnya. Nah bukan cuman di blacksmithing aja guys, di alchemy juga. Di alchemy ini juga penting banget. Kenapa? Kalau kalian udah sampai level 60, ini aku belum, aku belum sampai level 58, tapi kalau kalian sampai level 60 dan kalian mau naik dari level 60 ke atas, itu kalian butuh namanya ini guys. Kasih lihat kalian ini ya. Nah, kalian butuh namanya
simbol ini guys. Nah ini cuma bisa kebuka kalau di level 2 sama level 3 guys. Level 3 nya belum kebuka punya aku kan, simbol ini. Nah simbol ini kalian buka buat apa? Buat awaken si summoner kita guys, transcan summoner kita. Nah setelah kalian transcan dia baru bisa transcan 1 ya, baru bisa naik sampai ke level 62 nih. Nah kalau level transcan 2 itu sampai level 64, transcan 3 sampai level 66 dan bisa expand skill. Level 4 nya 68, terus 70, transcan 5 itu 70. Jadi kurang lebih itu sebenarnya kayak monster juga ya, bisa ditranscan gitu guys. Sampai bentok transcan 5 tuh level 70 maksimalnya guys. Tinggal kalian ngumpulin energinya ini ya. Otomatis kan kalau kalian mau dapetin mau ini kan, mau naikinnya kan harus kalian lewat alchemy guys. Nah untuk sementara sih cuman 2 itu aja yang aku ulik-ulik yang penting banget. Tapi aku yakin lah processing sama cooking nih pasti penting banget nih. Pasti ada yang penting-penting juga guys. Cuma untuk sekarang mungkin kita belum tahu ya gitu ya guys ya. Tapi aku yakin pasti banyak lah. Mungkin dia bakal ngasih buff-buff yang gila-gilaan di sini kan, kita juga nggak tahu kan. Terus di professionnya juga ada master nih. Master nih aku nggak tahu nih. Ini harus level 7 in all professionnya. Semua profession sudah buka level 7 nih, boleh kebuka ya master. Master nih dia ngebuat apa belum tahu nih guys. Jadi ya tips pertama adalah kalian harus kelarin profession kalian ya setelah kalian tamatin story guys. Oke. Tips kedua adalah soal monster guys. Nah kalau untuk monster sendiri ya mungkin semua orang juga udah tahu ya, yang main game ini pasti udah paham lah. Kita awal-awal tuh fokus di monster level 3. Tapi kalau misalnya udah masuk mid game, udah jalan 4 bulan 5 bulan, masa iya sih masih meta nih masa-masa level 3 nih guys. Nah untuk itu kita harus mulai ngumpulin hero-hero yang B4 juga ya. Misalnya kayak Naomi ini kan OP ya, bagus ya guys ya. Terus kayak Chloe nih, Elvikian Priest nih menurut aku OP banget sih dan kepake banget untuk bisa moral terutama lawan bos-bos yang di base-nya sakit ya guys ya. Karena dia bisa skill invisible nya guys. Dan dua itu udah pasti kepake banget sih. Belum lagi nanti ada Lulu aku belum dapat sih. Itu Howl yang water ya guys ya. Terus tentu saja adalah kita juga harus ngumpulin yang hero-hero B5 nya guys. Contohnya ya Desert Queen nih guys. Cuman yang jadi PR nya adalah kalau kita mau maxkan dia, untuk hero B5 itu butuh 100 shard guys. Ini kok belum aku naikin ya. Butuh 100 shard, yang itu artinya butuh dupe nya 5 guys. Dia ya guys ya, untuk dupe Desert Queen nya ya, itu butuh dupe 5 gitu guys. Gacanya harus dapat dia 5. Caranya gimana? Nah caranya kalian kan nggak ada selektor nih guys, kalian bisa ke summon altar, terus kalian bisa ke Mystic guys, terus ada altar bracing. Nah kalian bisa manfaatkan ini guys, karena di sini ada keterangannya drop rate of the monster will be increased when the altar bracing. Nah ini nih kalian taruh di sini, jadi ya otomatis hero yang kalian taruh di sini tuh kemungkinan dia untuk keluar tuh lebih tinggi guys, atau rate up lah bisa dibilang lah, lebih tinggi guys, sesuai dengan kalian mau. Kalau misalnya kalian udah dapat nih udah dapat 5 dupe-nya si Desert Queen ya, kalian reset blessingnya, ganti yang lain gitu guys. Untuk sementara sih aku butuh Desert Queen sama si ini ya, Raven ini juga lumayan bagus menurut aku guys. Oke. Begitu juga dengan hero bintang 4 ya guys ya. Untuk sementara sih kayak gini aja, nanti kalau dapat yang baru ya tinggal kita taruh di sini, ngumpulin pelan-pelan guys. Untuk monster kita yang bintang 5 bintang 4 guys. Jadi ya walaupun kita F2P bukan berarti udah pasti susah banget main game ini, nggak bakal bisa bersaing dengan yang para top up. Enggak juga sih menurut aku sih. Karena pengalaman pemain game kayak gini tuh biasanya kalau udah di mulai late game tuh perbedaannya tuh udah nggak terlalu jauh sih antara yang mid top up sama yang kita free to play gitu. Kecuali yang Sultan sih nggak usah dibandingin lah guys ya, mereka pasti OP banget. Tapi kalau yang top up misalnya cuma beli hadiah first purchase kayak gini nih, nggak akan terlalu jauh guys sama kita yang nggak top up menurut aku sih ya, kalau udah masuk mid game sama late game guys. Jadi tips kedua ya tentu saja kalian harus memaksimalkan potensi dari hero kalian guys, dari B4, B5, dan nggak perlu, jangan putus asa gitu loh. Lihat B4 orang udah ada like, udah like, santai aja guys, kita nikmatin aja yang kalian punya yang kalian ambil gitu guys.
Misalnya kayak sekarang kan ada ini ya guys ya, ada si nih Occult Gear yang water nih ya. Occult Gear water nih menurut aku lumayan bagus dia guys, dan reviewnya cukup bagus ya. Kalau kita lihat di Monster Forum tuh dia dapat rating tuh 5 guys, dan banyak banget yang bilang dia tuh bagus. Nah ini harus didapetin nih, tinggal kita ngumpulin tiketnya aja kan sampai 200. Aku udah 166, kurang 36 lagi pasti aku gacha dia sih. Nah kalau udah dapet dia ya kita taruh lah, kita taruh di ini, taruh di altar blessing lagi nanti dia nih kalau misalnya udah dapet gitu. Taruh di altar blessing lagi dianya ya, si Occult Gear-nya. Kita dapetin hero utamanya dulu, nanti baru ininya, baru dupenya kita taruh di altar blessing. Gacha altar blessing pakai legendary summon aja guys, satu-satu kayak gini nih. Dapat ini, atau misalnya dia kan water, ya bisa aja pakai water gitu kan. Tapi di water sih nggak ada ya, nggak ada ininya, nggak ada altar blessingnya ya. Kalau ini altar blessing gitu guys. Jadi nggak usah khawatir soal hero dupe, kalian pasti dapat, cuma waktunya beda aja. Terus kalau misalnya apa namanya, bang, kalau misalnya awakennya udah 5 nih, skillnya gimana nih gitu kan. Kalau misalnya kita dupenya buat awaken, skillnya gimana? Kalau skill untuk hero B3 kan ya udah pasti ini ya, pakai dupenya ya. Kalau di ini gimana nih? Kalau ini kalian bisa pakai yang namanya demon, kayak gini, demon mon. Apa sih ini sih? Devilmon ya, Devilmon ini. Nah kalian bisa pakai ini. Dapetinnya dari mana? Dapetinnya terus aja kan kita ada event guys, kita kelarin eventnya itu lumayan loh, dapat 7 loh. Devilmon special mission nih, bisa dapat 7 Devilmon selama 14 hari ya. Kalian kelarin semua pasti dapat. Terus kedua, kalian juga bisa dapetin dari arena ya guys ya, arena shop. Kalian bisa dapetin dari arena shop guys. Waduh, kenapa lagi nih koneksinya? Koneksinya kurang bagus. Oh my god, wifi nya. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Kalian bisa lihat di sini ada arena shop. Nah, kalian bisa dapetin Devilmon-nya di sini guys ya. Jadi untuk B4 itu kita bisa dapat 3. Sedangkan untuk B5-nya udah aku beli, taruh paling bawah, itu bisa dapat 1 selama seminggu guys. Jadi sebulan itu kita bisa dapat 4 guys. Jadi kalian kumpulin aja, plus ada event-event juga kan. Misalnya kayak event yang rainbow ini kan dapat juga kan kalau nggak salah kan. Nah ini kan dapat juga nih Devilmon yang bintang 5 nih gitu guys. Kita bisa dapetin dari event-event kayak gitu sih. Jadi ya kalian tidak perlu berputus asa lah. Intinya sih menurut aku ya, game, semua game sih sama lah ya, mau F2P mau ini, pada akhirnya kita bisa OP, cuma waktunya aja sih. Kalau kamu punya duit ya lebih cepat aja OP-nya, kalau nggak punya ya harus bermain sabar sambil nikmatin aja gitu guys. Jadi ya paling pasti ya udah ini guys ya, udah ada gambaran ya kalian kira-kira mau ngapain aja nih ke depannya kayak gimana. Selain profession yang harus kalian metokin, sama kalian ngumpul-ngumpulin untuk hero-hero B5 kalian guys. Dan memang ya kalian nggak bisa sembarangan dong ngebutnya kan, karena pasti ya materialnya juga susah guys. Kayak ini sama sekali belum aku build ya, kecuali dianya udah full dupe ya, udah full dupe B5 baru dapetin dia, baru guys, baru aku boot up gitu loh. Untuk skillnya juga pasti belum ya, skillnya aja kalau ini aja udah 7 ya, 7, 7, 4, 14, 18 ya, berarti harus sekitar 18 juga Devilmon-nya kan gitu guys. Kalian ningkatin satu kan harus ini kan, harus satu skill satu Devilmon gitu guys. Kemudian untuk yang selective summon ini belum aku kelarin guys ya, karena aku belum tahu sih mau ngambil hero apa nih guys. Apakah ngambil ininya kah, ngambil Desert Queen-nya kah, hero yang sudah ada kah, apa ambil hero baru terus kita taruh lagi di Blessing. Karena untuk sementara sih aku belum tahu ya, belum tahu.
dan aku santai aja sih gitu, nggak terlalu terburu-buru juga sih gitu. Karena kalau kita lihat untuk di arena sekali ya, patokan aku sih pasti di arena ya guys ya. Kita bisa lihat di sini di arena, dan kalau kita lihat ranking orang tuh nih, masih ada yang pakai Desert Queen, ada yang pakai si ini Wasted nih, siapa nih, ini kayaknya pioner yang ini ya, pioner yang water ya. Wah, kayak pakai dia semua nih pioner water. Tower juga masih ada Awkward Gear. Nah, ini kan kepake kan si Awkward Gear yang itu ya, yang lagi ada di banner nih sekarang guys, kepake banget dia nih. Wah, ini water semua nih, gila nih, water ya. OP nih. Ini level 65 64 cepet banget ya mereka, gila ya. Ada yang Pirate Queen juga. Ini Pioneer Water ya kan kayaknya kan. Coba kita lihat dulu guys ya. Water. Pirate Captain ini. Nah ini guys, kayaknya si Wusa inilah yang water lah. Kalau kita lihat forumnya, oh edan ya, best healer guys, best healer terbaik sih dia sih, PvP and PvE bagus sih, reviewnya bagus banget ya. To support but to cost shield cost edan, continuous recovery. Oh dia bisa ini juga, ngasih shield juga sama immunity, imun terhadap harmful effect ya. Oke. Jadi ya seperti itu guys ya, kalau tipsnya main main game ini, manajemen hero nya bagus, kalian profesinya. Untuk sementara sih cuma itu aja guys, tips dari aku. Kalau misalnya kalian ada tips tambahan mungkin bisa kalian tulis di kolom komentar, gimana supaya kita bisa berkembang di game ini guys. Oke guys, see you next video, bye bye.